Shalom teman-teman DM News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman DM News, video kali ini kita akan melihat bagaimana menjelang Natal ada satu gereja yang sedang direnovasi, yaitu Gereja Katolik Santo Apaulo Gunung Putri, didemo oleh warga sekitar. Nah, sekelompok umat meminta agar pembangunan gereja di stop karena ilegal. Namun, Kepala Kanwil Kemenak Bogor menegaskan bahwa IMB pembangunan gereja telah lengkap dan sah. Dan lantas apa yang salah dengan sekelompok ormas ini sehingga mereka melarang untuk merenovasi gereja? Mari kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Saya berharap teman-teman bisa nonton sampai selesai sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan poin pencerahan dari video yang akan kita nonton. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Menjelang Natal, renovasi Gereja Santo Ventus Apaulo di Gunung Putri, Bogor diprotes sejumlah warga karena dianggap ilegal. Namun pemerintah memastikan IMB gereja telah lengkap dan sah sejak tahun ke-2000 renovasi. Tetap boleh dilanjutkan. Pemerintah juga menjamin keamanan umat dalam menyambut Natal. Dan tentu yang paling hadir, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Muslim di Gunung Putri. Ya. Saya tahu bahwa teman-teman Muslim di Gunung Putri, terutama para agama, ya, para kiai, mereka tahu bahwa gereja ini sudah legal sejak tahun 2000. Jadi kami beribadah di sini benar-benar selama ini juga ibadah kami dijamin, ya, tidak ada masalah. Jadi kali ini terima kasih. Saya lawyer parti Santo Ventus Apaulo Gunung Putri mengucapkan terima kasih kepada semua tokoh agama, semua teman-teman Muslim yang ada di Gunung Putri ini. Umat Katolik tentu seperti yang dikatakan oleh Pak Camat, ya, bahwa bahwa kita harus menjaga konektivitas, bahwa Gunung Putri itu ya merupakan kecamatan yang damai. Itu saja dari saya. Nah, inilah ormas yang sedang demo di depan Gereja Katolik yang sedang direnovasi dan dijaga juga oleh pihak kepolisian sehingga situasi bisa kondusif dan aman. Gereja Katolik yang saat ini memang sudah ada sejak dari tahun 2000. Ini namanya Gereja Paroki Santo Ventus Apaulo Gunung Putri. Sudah ada dari tahun 2000. Jadi memang ini izin operasional, kemudian juga IMB, kemudian juga surat-surat administrasi pembangunan itu memang sudah ada. Cabut. Itu tidak sesuai alamat. Mohon itu izinnya di Studio Alam harap dicabut kalau misalnya. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Sikap intoleransi terhadap keberadaan gereja udah berulang kali terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Rumah doa Gereja Kristen Immanuel di Garut contohnya. Tempat ibadah itu ditutup paksa karena dinilai belum berizin lengkap. Padahal rumah doa tersebut berdiri sejak 2010 tanpa konflik. Akibat penutupan, jemaat harus beribadah jauh keluar kota hingga berjam-jam.
Kasus lain yang menonjol adalah HKBP Philadelphia di Bekasi. Gereja ini tuh punya tanah, sertifikat, bahkan menang gugatan hukum hingga inkrah. Namun jemaatnya tetap dilarang beribadah di bangunan sendiri. Mereka terpaksa beribadah di jalanan, kolong tol, sampai balai desa. Alasan yang digunakan tetap sama, yaitu perizinan. Tapi di luar isu tekanan massa intoleran atas dalih perizinan, isu lain adalah sikap aparat negara. Dalam banyak kasus, justru Kemenak wilayah dan pemerintah daerah memihak massa intoleran dan mengorbankan kelompok agama minoritas. Misalnya nih, kasus penolakan pembangunan Toraja Christian Church atau Gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemenak Kota Samarinda tuh nolak keluarin rekomendasi tertulis yang jadi syarat penting dalam pendirian rumah ibadah. Juga Kemenak Kota Cilegon yang gak kasih rekomendasi pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon dari tahun 2022 sampai 2023. Alasan mereka, sikap mereka itu sesuai aspirasi umat dan untuk menghindari potensi konflik sosial. Dalam beberapa kasus penutupan gereja di Aceh Singkil, Kemenak Kabupaten gak hanya mengetahui, tapi juga ikut dalam forum-forum keputusan daerah yang menyepakati pembatasan atau penutupan gereja. Apa yang dilakukan Kemenak wilayah Bogor patut diacungi jempol. Mereka nggak takut apalagi berpihak sama tekanan dari massa intoleran. Mereka justru berpihak pada konstitusi, hukum, dan hak warga negara. Teman-teman DM News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat masih adanya perilaku intoleran menjelang Natal, larangan membangun gereja, penolakan terhadap ibadah, dan tekanan terhadap umat Tuhan, kita mungkin merasa sedih, kecewa, bahkan lelah. Tetapi ingatlah, tangan Tuhan tidak pernah terikat oleh keputusan manusia. Apa yang Tuhan izinkan terjadi selalu membawa pembentukan yang lebih dalam bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya perjuangan iman kita bukan sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata, setiap doa, setiap kesabaran, dan setiap langkah kesetiaan kita. Menjelang Natal ini, mari kita terus membawa damai Kristus kemanapun kita pergi. Kita tidak membalas penolakan dengan kebencian, tetapi dengan kasih yang dewasa. Kita tidak menyerah hanya karena hambatan di hadapan kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan jika Dia menyertai kita, tidak ada pintu yang benar-benar dapat ditutup bagi umatnya. Biarlah hati kita tetap teguh, iman kita tetap menyala, dan pengharapan kita tidak goyah. Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah bukti bahwa terang Allah turun ke dunia yang gelap, dan terang itu tidak pernah dapat dipadamkan. Kiranya kasih Kristus menjaga kita, menguatkan kita, dan membawa kita tetap berdiri dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.